Pembelajaran 4, tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan? Kelas 5. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Ternyata, tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh iya, mengapa kamu lebih suka wortelan? Tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Oh iya juga ya Lan, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Buatlah sebuah peta pikiran. Dari sayur-sayuran, siapa yang menanam sayur? Dari mana kita mendapatkan sayur? Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Swardana adalah salah satu petani wortel di desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Swardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Swardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 untuk pemasaran. Swardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Berdasarkan bacaan tersebut, identifikasikan ya interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Buatlah dalam sebuah bentuk laporan sederhana. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pertaniannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai
alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Lakukanlah pengamatan terhadap kedua iklan media cetak ini ya. Isilah format berikut ini dan berikan penjelasan pada kolom yang disediakan. Pada kolom gambar, jelaskan apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan. 2. Apakah gambar cukup menarik? Dan ketiga, apakah gambar-gambar cukup jelas? Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.